Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh ada bersama-sama di hadapan Tuhan untuk memuji, menyembah Dia, untuk kembali lagi dikuatkan, dituntun lewat kebenaran firman Tuhan, dan untuk bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya rindu untuk membaca satu bagian firman Tuhan bagi setiap kita dari Mazmur nomor 103. Saya akan baca terlebih dahulu ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 14 berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, segitu sayangnya Tuhan kepada setiap kita. Karena itu mari kita mau datang pagi hari ini bersyukur untuk kasih setia Tuhan, terlebih untuk karya keselamatan yang dianugerahkannya bagi setiap kita. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangin hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Kita mau naikkan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita hanya kepadanya. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan di pagi hari yang Engkau anugerahkan ini. Kami rindu untuk kami boleh sekali lagi dituntun, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami boleh Engkau mampukan untuk kami boleh sama-sama mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kiranya Engkau sendiri yang akan memampukan dan menuntun kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam keseharian hidup yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan pakai juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan memakai dan memampukan hamba-Mu dan yang akan berkarya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayat 5 sampai dengan ayat 9, demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu kali saya pernah baca sebuah artikel yang mencatat tentang bagaimana binatang ketika mereka ada di dalam kondisi yang tidak nyaman ataupun berada dalam kondisi di mana mereka merasa terancam. Ada beberapa jenis binatang yang kemudian dicatat di dalam artikel tersebut, di mana mereka kemudian ternyata berbeda-beda ketika menyikapi persoalan hidup mereka. Sudah dicatat di sana bahwa kura-kura ketika mereka merasa terancam, itu akan bersembunyi di balik atau di dalam tempurungnya. Berbeda dengan kura-kura, maka ikan hiu ketika kemudian merasa terancam, dia kemudian akan menjadi sangat ganas dan bisa menyerang dengan brutal. Binatang yang lain yang dicatat di dalam artikel ini yaitu kancil. Kancil binatang yang katanya cerdik akan memakai kecerdikannya ketika menghadapi masalah. Sedangkan binatang yang lain, rubah, bukan memakai kecerdikannya, tetapi memakai kelicikannya ketika menghadapi masalah ataupun ancaman. Sudah di dalam artikel itu kemudian dituliskan bahwa sebagaimana binatang-binatang punya caranya sendiri untuk menghadapi permasalahan mereka, maka manusia pun juga punya caranya ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan hidup. Saudara dan saya, selagi kita hidup, maka ada begitu banyak masalah yang mungkin kita hadapi. Dan masing-masing kita mungkin punya caranya sendiri. Namun saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, ada satu cara yang paling bijaksana, cara yang paling tepat ketika seorang anak Tuhan diperhadapkan dengan masalah hidup. Apa itu saudara-saudara? Yaitu membiarkan diri kita taat berjalan bersama dengan Tuhan dan mengikuti caranya Tuhan di dalam setiap persoalan hidup yang diizinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan taat, merelakan diri kita untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Saudara, itulah yang kemudian dilakukan oleh Yosua. Ketika saat itu dia diperhadapkan dengan situasi yang membuat dia berduka karena Musa meninggal. Ketika mereka kemudian meratap 30 hari, Yosua adalah salah satu dari antara orang-orang Israel yang kehilangan Musa. Dia sedang berduka saat itu. Tetapi dia juga harus diperhadapkan dengan satu kenyataan bahwa dialah yang kemudian akan menggantikan Musa menjadi pemimpin atas bangsa yang jumlahnya tidak sedikit. Kurang lebih saudara-saudara saat itu ada 2-3 juta orang yang harus dia pimpin. Dan ini bukan sembarangan orang. Tetapi orang-orang yang begitu tegar tengkuk, orang-orang yang begitu keras kepala, orang-orang yang sangat sulit untuk diatur. Sehingga saudara-saudara, bisakah kita bayangkan bagaimana saat itu Yosua ada di dalam masa duka, tapi ada juga di dalam kesulitan. Karena dia mulai memikirkan ke depannya dia harus menjadi seorang pemimpin atas bangsa yang orang-orangnya seperti itu. Saudara, ketika dia kemudian diperhadapkan bahwa dia akan menjadi pemimpin atas bangsa yang besar ini,
Maka saudara-saudara, ada kemungkinan juga orang-orang yang ada di sana mungkin akan membandingkan juga Yosua dengan pemimpin sebelumnya, yaitu Musa. Dan tentu saja saudara-saudara, ketika itu kemudian diperhadapkan, bukanlah sesuatu yang enak, yang nyaman buat Yosua. Tetapi ketika dia kemudian ada dalam kondisi demikian, firman Tuhan dengan sangat jelas disampaikan kepada Yosua bahwa aku, Tuhan, menyertai engkau. Sudah di dalam ayatnya yang kelima tadi firman Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu di dalam ayat yang ke-9 dicatat, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini sebuah pernyataan sekaligus sebuah janji dari Tuhan bahwa ketika Yosua ada di dalam persoalan hidup yang saat itu sedang ia hadapi, percayalah, ada Tuhan yang menyertai. Saudara, mungkin kita bisa membayangkannya seperti ini. Misalkan saudara-saudara adalah sepasang suami istri yang saat ini sedang bergumul. Entah kondisi keuangan saudara, entah masalah yang lain yang saat ini sedang saudara hadapi. Dan bayangkan saudara-saudara di tengah kesulitan hidup, sang istri kemudian datang mendekati suaminya dan berkata, "Pak, saat ini memang saat yang sulit buat kita. Tapi aku akan tetap ada untukmu. Aku akan tetap menjalani hari-hari yang sulit, yang gak gampang ini. Aku akan tetap menjadi penolong. Aku akan tetap menjadi pendampingmu yang setia, yang gak akan ninggalin kamu." Saudara, ketika kita ada dalam masalah, dan kita tahu bahwa orang yang kita kasihi dan mengasihi kita itu ada bersama-sama dengan kita, bukankah itu sesuatu yang melegakan buat kita? Saudara, Tuhan melebihi dari siapapun orang-orang terdekat kita. Dan Dia berjanji bahwa apapun kondisi hidup saudara dan saya, apapun permasalahan hidup yang saat ini saudara dan saya hadapi, Dia Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan setiap kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama ada Tuhan beserta kita, maka kita akan kuat menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Saudara, sebelum Musa mati, Allah kemudian sudah berkata, Allah kemudian sudah berjanji kepada Yosua bahwa aku akan menyertai engkau. Bahkan kemudian di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dicatat di sana bagaimana Musa memanggil Yosua dan dia berkata kepada Yosua di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Saudara, Musa memberikan kekuatan kepada Yosua. Lalu kemudian setelah Musa meninggal dunia, Allah sendiri yang berfirman kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu di dalam ayat yang ke-9 dicatat di sana, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati." Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Dia Allah yang beserta dengan kita. Jadilah kuat, janganlah takut. Jadilah seorang pemberani yang melangkah di dalam situasi-situasi sulit dalam hidup kita. Karena kita tidak berjalan sendiri, amin. Ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita.
Sekalipun mungkin saat ini engkau harus memulai usaha pekerjaanmu dari nol, janganlah takut dan jadilah kuat. Sekalipun mungkin saat ini saudara-saudara engkau ada dalam kelemahan tubuh, ada sakit yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya engkau derita. Saudara, jadilah kuat, janganlah takut, karena ada Tuhan beserta. Sekalipun mungkin saat ini saudara-saudara engkau merasa enggak ada lagi yang peduli. Atau mungkin baru saja engkau difitnah, engkau dihianati, engkau ditipu oleh orang-orang terdekatmu. Ada satu pribadi yang terus setia berjalan menyertaimu. Dia Yesus yang pagi hari ini menyapamu dan berkata, jangan takut, jadilah kuat. Sebab aku Allah yang beserta dengan engkau. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa ya di dalam masa-masa sulit yang sedang kita hadapi ini ada Tuhan beserta. Sebetulnya itu bukan hanya sekedar memberikan kekuatan kepada kita, tapi Tuhan hadir dan Dia rindu untuk benar-benar menuntun kita dan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin baik, semakin indah di hadapannya. Dan pribadi itu mengajak setiap kita. Sebagaimana Dia berfirman kepada Yosua di dalam ayatnya yang ke-7, juga di dalam ayatnya yang ke-8. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, kita bersyukur punya Allah yang menyertai kita. Tapi kita juga perlu bersyukur karena Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia jaga kita, Dia mau tuntun kita, Dia mau bentuk kita. Lewat apa saudara-saudara? Lewat kebenaran firman Tuhan. Renungkan dan lakukanlah itu. Terkadang mungkin kita merasa bahwa firman Tuhan itu kurang relevan dengan kehidupan kita, dengan persoalan hidup kita. Tapi tahukah saudara, dari firman Tuhan justru kita semakin mengerti bagaimana kita akan menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin bertumbuh iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pergumulan hidupmu saat ini mungkin adalah sesuatu yang begitu berat. Tapi percayalah, ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut, jadilah kuat, dan jadilah pribadi yang mau betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun dan membentuk setiap kita. Mari saat ini kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari datang dan bawa pergumulan hidup kita pribadi di hadapan Tuhan. Saudara, apapun saat ini yang menjadi persoalan hidupmu, datanglah, berserulah kepada Tuhan. Kita mau belajar jujur di hadapan Tuhan dengan segala apa yang kita rasakan. Kita mau bawa dan kita mau datang memohon pertolongan Tuhan. Mari datang, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, mungkin saat ini kita pun teringat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang saat ini sedang menghadapi persoalan yang gak gampang buat mereka. Yang bahkan mungkin membuat mereka mulai mundur dan menjauh dari Tuhan. Saudara, mari kita mau jadi orang-orang yang mendoakan, orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Supaya rekan-rekan kita ini pun mereka boleh terus hidup di dalam Tuhan. Bukannya lari menjauh dari Tuhan,
Tapi di dalam persoalan hidup mereka, mereka boleh semakin lari mendekat kepada Tuhan. Kalau engkau mengingat 1-2 nama, mari sebutkan mereka di dalam doa-doamu pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Ada orang-orang yang kami kenal, yang pagi hari ini kami ingat ya Tuhan, bahwa saat ini mereka ada dalam masa-masa sulit, di tengah-tengah rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka. Mereka yang begitu ketakutan, frustasi mungkin ketika memikirkan masa depan mereka. Tuhan, kami memohon, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan yang akan hiburkan mereka. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Tuhan yang akan menyatakan kehendak-Mu yang terbaik bagi mereka. Tuhan yang akan bukakan jalan bagi mereka ketika mereka sudah mulai menghadapi kebuntuan di dalam permasalahan hidup mereka. Tuhan, tolonglah setiap saudara-saudara kami ini. Dan kami rindu ya Tuhan, bahwa setiap mereka, ketika mereka menghadapi kesusahan hidup, mereka tidak menjauh dari Tuhan dan mengandalkan diri mereka sendiri, bahkan melakukan penyelesaian masalah-masalah dengan cara-cara mereka sendiri ya Tuhan. Tapi kami rindu mereka senantiasa boleh mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami mau serahkan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita juga mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau berseru secara khusus mendoakan untuk saudara-saudara kita, mereka yang saat ini sedang lemah tubuh, mereka yang sedang sakit. Mari kita berdoa juga, mungkin ada orang-orang tua yang sudah mulai lanjut usia di dalam kelemahan tubuh mereka. Mari kita juga mau buka suara berdoa bersama-sama untuk setiap mereka. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mau satukan hati. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mereka yang ada di rumah ataupun mereka yang ada di rumah sakit. Mereka yang begitu kesakitan saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan, Engkau berkati setiap tindakan medis yang dilakukan, setiap obat-obat yang dikonsumsi, makanan, istirahat. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh memulihkan kondisi dari rekan-rekan kami ini. Kami berdoa juga mungkin ada di antara mereka yang terkena virus COVID ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi mereka. Kami juga mau sama-sama berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang menjaga, merawat. Tuhan juga kiranya akan memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk orang tua kami yang di tengah-tengah lanjut usia, mereka mulai mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang akan memberikan kesehatan di masa usia yang lanjut ini. Tuhan yang akan tambahkan sukacita di dalam diri mereka ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Dan biarlah ketika kami boleh ada di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu saja yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Termasuk ketika kami harus menghadapi sakit penyakit yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari sama-sama kita juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja kita. Kita berdoa secara khusus untuk ibadah esok hari, supaya kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memimpin setiap pelayan Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati jemaat yang mengikuti ibadah onsite ataupun secara online. Kita berdoa supaya melalui ibadah raya, ibadah minggu esok hari, setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akan mengubahkan kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk persiapan ibadah besok. Setiap rekan-rekan yang
sedang latihan, mereka yang mempersiapkan segala sesuatunya ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Bahkan kami berdoa, baik ibadah yang pertama esok hari ataupun ibadah yang kedua, Tuhan Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir onsite ataupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, setiap kami melalui ibadah ini kami boleh sungguh-sungguh datang bersyukur, datang memuji, datang menyembah Engkau Tuhan, datang memberi diri kami untuk dibentuk lewat firman-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap gereja-gereja-Mu dimanapun berada, biarlah setiap ibadah yang akan dilangsungkan besok hanya Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara, mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk kondisi bangsa ini, untuk pemerintah kita, atau apapun saat ini yang menjadi beban saudara untuk berdoa bagi bangsa ini. Mari kita mau naikkan doa-doa kita bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan hikmat bagi para pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Engkau yang memberikan juga mereka kekuatan, kesehatan di dalam setiap hal yang begitu banyak yang harus dikerjakan. Tuhan kiranya yang akan mampukan setiap mereka. Kami berdoa untuk setiap kami sebagai masyarakat, biarlah kami juga boleh aktif untuk terlibat di dalam kemajuan bangsa ini. Apapun bidang profesi kami, apapun yang kami kerjakan, kami boleh sama-sama melakukan itu untuk perbaikan, untuk kemajuan dari bangsa ini. Biarlah kami Tuhan tidak menjadi masyarakat yang pasif, tapi masyarakat yang juga peduli akan kemajuan dari bangsa ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Bapa di dalam surga, inilah setiap seruan doa kami, dan kami bersyukur masih ada waktu, masih ada kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami sudah memuji Engkau pagi hari ini. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami sudah datang berseru berdoa kepadamu Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa di sepanjang hari ini, hari yang Engkau anugerahkan buat kami, Engkau Tuhan yang betul-betul akan menyertai kami dan akan menuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan terus memberkati dan menyertai setiap kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.